welcome to online kelas psikoliterasi. Kelas online kali ini bertemu dengan guru BK SMKN 1 Lumajang dan dosen BK Pendidikan Islam Universitas Al-Falah As-Sunniyah Jember. Simak selengkapnya. Konselor antar remaja atau konselor sebaya itu adalah temannya, gitu ya. Karena yang saya lihat kebanyakan kan remaja jarang dia itu lebih terbuka dengan gurunya gitu ya. Sampai kemarin saya pernah lihat video kenapa sih remaja itu sangat sulit istilahnya dibilangin sama orang tua, dibilangin sama guru gitu. Ternyata di situ tuh ada tahap-tahapnya. Ketika dia usia SD, dia pasti usia TK sampai SD kelas 1 atau kelas 2 itu pasti dia akan yang didengarkan adalah kata ayah, kata ibu. Oh iya, ini kata ayah seperti ini, kata ibu seperti ini, kayak gitu. Kemudian di usia menginjak ke atasnya, iya, kata bu guru mungkin bisa, atau terus kemudian kalau menginjak remaja, kata temanku, gitu. Kata teman, apalagi usia-usia remaja kan usia sekitar 13 sampai 19-an kan ya. Itu kata temanku. Kalau sudah di atas usianya itu sekitar 30, kata aku kayak gitu. Lebih ke individu sendiri. Kemudian kalau usia 35 ke atas, kata Tuhan kayak gitu. Ternyata baru tahu saya, ternyata di situ ada tahap-tahap sendiri kayak gitu dalam dia berpikir, dalam dia bertindak. Kalau selama penerapan konselingnya kan biasanya kita sendiri dari BK itu kan ada teknik-teknik konseling tersendiri gitu ya dalam penanganan permasalahan. Apakah dalam penerapan teknik konseling itu dari psikolog, praktisi psikolog kan kemarin menggunakan praktisi psikolog, itu dengan kita sebagai guru BK itu kan apakah ada perbedaan gitu? Kalau seumpama asesmen mungkin ada ya, kita dari BK sendiri untuk mengawali kegiatan atau kita mengetahui bagaimana sih anak ini, itu kan pasti ada asesmennya. Nah, di psikolog juga asesmennya. Cuma kita kan dibatasi dengan yang namanya tes. Kita nggak boleh kan, dari guru BK kan nggak boleh kita pakai tes gitu kan. Baru kalau psikolog mau tes. Apakah Bang Mus ini sebagai praktisi psikolog dan sekarang terjun di dunia pendidikan gitu, apakah Bang Mus ini juga menerapkan tes psikolog juga ketika melakukan apa ya, mencari data untuk membantu siswa dalam mengentaskan masalah kayak gitu. Dalam nanti kan dari hasil dia hasil tes itu kan nanti teknik konselnya seperti apa kayak gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana Bang Mus? Iya, berarti Bu Salma ini ya, pertanyaannya bagus sekali. Memang betul ada acuan buat kami sebagai sebagai guru konseling begitu menggunakan data assessment. Kita lebih fokus pada pencarian bakat mereka dan memberikan mereka arahan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan temannya di bidang tertentu. Misalkan kita menggunakan asesmen dari tes IQ. Mohon maaf, mungkin ini agak kuno ya, tapi di situ ada beberapa bakat yang disertakan di tes IQ-nya itu, dan kita ambil sebagai data asesmen awal. Nah, ketika mereka ada permasalahan, kita arahkan pada hal-hal yang lebih positif. Misalkan berbakat di bidang ini, kemudian ternyata dia tidak diberbolehkan oleh orang tuanya misalkan, dan itu mengganggu persahabatan dengan temannya. Nah, ini pernah terjadi juga. Nah, dari sini orang tuanya diberikan pemahaman tentang tes IQ itu kembali, kita bahas lagi kecerdasannya seperti apa. Jadi memang tidak semua anak memiliki kecerdasan di bidang matematika dan sebagainya, kita jelaskan kepada orang tua, dan setelah itu kita tanya-tanya kepada orang tua dia di rumah seperti apa, dan ketika memiliki kecocokan dengan kelebihan-kelebihan yang ada di tes tersebut, nah kita cocokkan dengan anaknya juga. Jadi ada yang dan wali kelas kita sampaikan dia sepertinya memang kita berikan tambahan lah diskusi atau konseling dengan teman permainannya, apakah misalkan bakat waktu itu di football ya, di football, apakah bakat football ini akan mengganggu sekolahnya atau tidak.
Nah, dipanggillah tidak hanya satu orang, tapi beberapa temannya itu juga kita panggil. Saya sampaikan bahwa ada beberapa teman kalian gitu ya, yang bermasalah dengan orang tuanya karena hobi futbalnya sampai meninggalkan target di sekolah seperti hafalannya begitu, dan akhirnya terjadi konseling, peer counseling, tapi tetap ada arahan dari saya pribadi. Perbedaannya mungkin di situ, dan memang agak kuno menggunakan asesmen tes IQ sih. Iya. Dan ini, terima kasih tadi dengan buku. Iya. Ini ada pertanyaan, kalau kebanyakan circle gimana ini Bapakmu sama Bu Uke? Dan circle-circle tersebut berbeda-beda dari segi kelebihan dan kekurangannya. Namanya manusia ya, pasti berbeda-beda karakter gitu. Ini menurut, mungkin ini siapa dulu di Bu Uke apa Pak Mus dulu ini? Sepertinya ini lebih ke Bu Uke ya. Iya. Jadi sebenarnya sih sebelum ini apa namanya kita bahas, memang temanya kita tentang motivasi gitu ya teman-teman ya. Sebelum kita bahas ke motivasi untuk remaja gitu ya, motivasi bagaimana remaja itu bisa memotivasi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memotivasi orang-orang di sekitarnya gitu kan. Sebenarnya kan itu yang akan temanya kita, pembahasannya kita gitu ya. Tapi sebelum kita membahas itu gitu ya, sebenarnya ada banyak unek-unek gitu ya pertanyaan saya gitu ya untuk Bang Mus gitu ya. Bang Mus lebih enaknya gitu ya, karena Bang Mustafa gitu ya, seorang ahli psikologi, ada plus dan minusnya kan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya circle-nya itu memang baik gitu ya, positif, ya nggak apa-apa dong teman-teman kita banyak, semuanya baik, mengajak kepada kebaikan, positif semuanya gitu ya, ya tidak masalah kita punya circle pertemanan yang banyak. Jadi masalah gitu ya jika ada pertemanan yang toksik gitu ya, atau ada pertemanan yang mengarahkan kita ke hal-hal yang negatif. Nah gitu, pada dasarnya kalau di usia-usia remaja itu tidak ada yang namanya pilih-pilih teman, bener ya teman-teman, karena dulu kita bener kayaknya gitu mana ya, yang membuat kita gitu. karena kita dulu pernah remaja, jadi mau bagaimanapun temennya, ya ayo koncan be aku, yuk kita berteman, mau bener. Temennya bagaimana, seburuk apapun teman kita berteman aja gitu ya. Bener kan gitu kan, Ya, ada pilih-pilih. Kamu anaknya tuh tani, kamu orang desa, kamu orang kaya raya, nggak level aku sama kamu, misalnya begitu, nggak ada gitu ya. Kalau memang kita benar-benar punya circle pertemanan yang benar gitu ya, sampai ada yang jadi sahabat. Nah, kalau misalkan memang di usia-usia remaja itu memang punya pikiran yang pingin coba-cobanya besar, ingin tahunya besar gitu ya, kemudian dari pertemanan itu tidak ada yang saling mengingatkan gitu ya, atau bisa dikatakan kadang teman ada yang ngajak bener, ada ngajak yang salah gitu ya teman-teman ya. Tapi ya nggak masalah, itu kan semuanya proses gitu ya, itu semuanya perkembangan yang memang harus dilalui oleh para remaja. Kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu. Nah tapi salahnya gitu ya, salahnya kalau misalkan ternyata dicoba kemudian jadi masalah yang besar dan mengakibatkan dia hilang motivasi, gak percaya diri, kemudian bahkan menutup diri. Nah itu yang bikin akhirnya si remaja itu punya masalah besar gitu kan. Kalau menurut pendapat saya, punya circle pertemanan yang banyak berbeda-beda gak masalah, gak apa-apa, karena memang masih perlu banyak penyesuaian gitu ya, betul Pak, adaptasi sama orang banyak gitu ya. Kemudian ada penemuan hal-hal baru gitu ya, atau pengalaman-pengalaman baru yang didapat dari teman-teman yang banyak itu gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita punya, misalkan nih punya teman yang memang circle-nya pertemanannya dia ngajak negatif, artinya gitu ya, untuk pengalaman dia gitu ya, dia tahu oh itu buruk, itu baik, itu buruk. Akhirnya kan dia jadi tahu
punya pengalaman gitu ya. Oh, ternyata orang yang konsumsi alkohol itu Narkoba. begitu, gitu ya. Oh, Hmm. ternyata orang itu hanya sebatas tahu dan tidak mengikuti, yang jelas begitu ya. Karena kita tahu batasannya dan kita tidak ingin merusak diri sendiri gitu, teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah punya mau bagaimanapun temennya, berbeda-beda dari luar kota, dari manapun gitu ya, tidak masalah. Kalau menurut saya sih begitu. Kalau pendapat yang lain bagaimana? Mungkin Bang Mus. Bagaimana Bang Mus? Sudah bagus jawabannya. Wah, Bu Selma dulu dah. Ladies Oh, saya first dulu. ya. Oke. Ini lempar-lempar. Oke, circle yang banyak dengan perbedaan. Sebenarnya ya wajar saja sih. Kita punya circle. Circle itu kan sebuah komunitas. Terkadang mengartikan circle adalah kalau dalam anak-anak itu geng, gitu ya. Kalau circle dalam anak-anak itu geng. Kalau secara pengalaman saya sendiri, mulai dulu sebenarnya saya tidak merasa punya geng, gitu. Atau circle, kalau dulu kita kan masih belum mengenal namanya circle kan kalau Iya, anak sekarang gitu, semua oh iya teman. aku nggak Ya, berteman sama kamu karena kamu bukan circle ya, aku kan ya. gitu, karena mereka mengartikan circle itu adalah dia yang sefrekuensi, dia yang sevisi, jadi membuat sebuah komunitas yang geng lah. Kalau sama masih dengan circle tapi ini sudah berbeda-beda, menurut saya ini bukan circle tapi hanya sebatas interaksi pertemanan gitu. Kalau seumpama interaksi pertemanan dengan pertemanan yang berbeda-beda, nggak masalah gitu loh. Mau dia buruk, mau dia baik, mau dia kaya, mau dia miskin, nggak masalah. Kita boleh berteman dengan siapapun. Asalkan satu, kita harus punya prinsip dan tanggung jawab gitu. Kalau tadi yang disampaikan Bu Uke, teman kita seumpama ini suka merokok, suka minum alkohol dan sebagainya, karena memang bentuk kayak gitu, apalagi remaja ya, remaja yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, terkadang larinya ke sana. Dan terkadang kita kalau selama dalam satu lingkungan pertemanan di situ, kadang bukan secara tidak sadar sih, sadar atau tidak sadar, kita juga ikut gayanya mereka karena merasa bahwa remaja itu hanya mencari kenyamanan. Kan kita tahu bahwa remaja itu adalah manusia yang labil. Bener kan? Ya. Apakah kita termasuk usia yang 30 ke atas juga termasuk manusia labil? Kalau manusia labil pasti kita masih remaja. Gitu. Masih mencari Remaja. jati diri gitu ya. Iya, mencari jati diri. Sebenarnya saya ini siapa? Kelebihan saya itu apa? Kelemahan saya itu apa? Karena di remaja, usia-usia remaja ini masih masih FOMO-FOMO-nya gitu. Jadi kalau semua temannya kayak gini, oh ini kayaknya nyaman buat saya, coba saya ikutan sini. Oh iya ini nyaman buat saya. Tapi kalau remaja itu sudah tidak nyaman, dia akan kalau dia punya asertif yang tinggi, dia akan menolak. Dia tidak akan mengikuti. Tapi ketika remaja itu memang karakternya dia bukan karakter, mungkin karena kebiasaan pola asuh ya, sehingga dia tidak mempunyai asertif yang baik, dia akan ngikut dengan alasan saya sungkan, Bu, saya sudah berteman dengan teman saya sudah lama. Jadi untuk menolak ajakan dia pun sangat sulit, Bu, karena sungkan, people pleasure kayak gitu. Itu yang mungkin yang menjadi masalah. Kalau selama dianya sendiri punya circle yang banyak, tapi dia punya prinsip dan punya asertif yang kuat, mungkin dimanapun dia berada, dia bisa. Tapi kalau dia tidak punya asertif yang kuat, dia people pleasure, dia akan ikut terus. Dan itu yang menjadikan toksik, gitu. Makanya ada kalanya orang tua bilang gini, kamu kalau berteman harus pilih-pilih. Ada yang bilang, nggak apa-apa kamu nggak usah pilih-pilih. Mungkin antara pilih-pilih nggak pilih-pilih, mungkin dilihat dari karakter anaknya gitu, mana yang baik untuk dia, mana yang tidak baik untuk dia, karena ya itu tadi kembali remaja itu labil, remaja itu masih FOMO-FOMO kayak gitu. Kalau istilahnya remaja FOMO-FOMO, meniru gitu kan, memang manusia itu adalah peniru gitu. Itu aja saya pendapat saya, mungkin Bang Mus bagaimana? Baik. Ya sih, asertif ya, lebih ke asertif itu memang bisa menentukan kita itu akan terpengaruh circle yang mana begitu. Dan kenyamanan. Wah,
saya sama Bu Uke ini dari kelas 2 sampai kelas 3 satu kelas terus ya. Cara pemikirannya itu sama kalau nggak salah. Cara bergaulnya dan sebagainya. Saya aja ya nggak pernah sekelas ya. Satu angkatan remus. Remus ya. Kita satu organisasi remus dan itu satu organisasi dan satu kelas. Ya, satu kelas. Okay. Satu organisasi. Jadi, saya 2 periode sama Bang Mus. Jadi circle saya itu circle yang memang seperti ini, lebih kepada akademis, kemudian kegiatan-kegiatan Islami, sehingga teman-teman mengetahui bahwa saya tidak pernah salaman dengan teman perempuan. Bu Uke sangat paham sekali dan sebagainya. Itu membuat saya nyaman, diterima di kelompok tersebut begitu. Di remus saya diterima dan di sekolah saya diterima. Akhirnya saya punya asertif yang tinggi. Saya menolak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik buat saya. Ada sih memang di circle kelas saya itu satu kelas itu kegiatan lain yang dilakukan oleh laki-laki biasanya ya. Contohnya mohon maaf, merokok ya. Contohnya merokok. Saya tidak ke sana, tapi saya terpengaruh oleh circle saya di remus. Saya itu menjadi pribadi yang lebih bertakwa sih. Saya ketawain diri sendiri. Jadi waktu itu akhirnya circle saya di kelas ada yang dukung, ini nggak bisa salaman sebagainya, padahal temennya sendiri. Tapi benar-benar kayak Bu Ipe ini benar-benar bisa memahami saya ya. Ada juga Bu Irine ya, itu juga. Dan kalau laki-lakinya itu Hanif, ada ya, mungkin teman-teman kenal ya, Ibu Selma dan Anu. Intinya circle saya itu Hanif itu. SMP ya. Temen SMP ya? Temannya di saya, iya di TPA dulu, waktu SD. SD malah, Masya Allah. SD. Kualitas circle bisa menentukan, ya kan? Berarti intinya adalah kualitas circle kita bisa menentukan pribadi kita saat ini dan apa yang kita lakukan ke depannya. Profesi-profesi kita juga ditentukan oleh circle-circle kita waktu masih remaja. Jadi ketika kita punya asertif yang positif, walaupun circle saya banyak, contohnya main PS, game bolos sekolah untuk main PS. Saya pernah ikut tuh, memang pernah ikut. Tapi lama-lama karena saya circle-nya lebih nyaman sebagai remaja masjid dan sebagai teman-teman di IPA, begitu ya. Teman-teman saya IPS ya waktu itu. Dan mereka lama-lama tidak mengajak saya untuk bolos karena sungkan katanya. Akhirnya, berarti circle saya lebih nyaman di remus deh sama di IPA gitu ya. Jadi intinya, walaupun circle kita banyak, kita dengan asertif itu, dengan sikap asertif itu, kita bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi lebih baik, atau kita menolak orang lain melakukan keburukan kepada kita. Jadi aman saja sih. Nah, pentingnya konseling antar remaja untuk membangun asertif itu sangat penting, intinya begitu. Pentingnya konseling antar remaja ya tentang asertif ini bisa membantu mereka memilah dan bahkan mengakulturasi budaya di remus. Misalkan dia organisasi remus, dibawa ke kelasnya dan kelasnya akan mengerti dia begitu. Mungkin untuk sifat kayak asertif, kemudian kayak gitu, apakah bisa dibuat untuk ini loh saya, kayak gitu, untuk menunjukkan dirinya itu. Dan itu apakah ada keuntungan nggak untuk kita seumpama ingin menjadi konselor sebaya, kayak gitu? Mungkin dari siapa dulu, Bu Uka apa Pak Bang Mus? Bang Mus aja nggak apa-apa, terserah sih. Tapi sebenarnya lebih kepada ini sih, aku mau nanggepin ininya Mas Bang Mus gitu ya, mau nanggepin pernyataannya Bang Mus. Dari contoh realnya Bang Mus gitu ya, bisa ditangkap sama kita semua gitu ya, bahwa sebenarnya circle gitu ya yang mau dicoba-coba oleh remaja saat itu gitu ya. Dulu kan kita pernah remaja dan Bang Mus pernah mengalaminya gitu ya. Nah, ada circle memang yang positif, misalkan jadi remus gitu ya, dari remaja musala. Kemudian ada circle yang ngajak bolosan gitu ya, main PS atau merokok dan lain sebagainya. Nah gitu, lambat laun juga akhirnya katanya Bang Mus tadi, teman-temannya akhirnya sungkan ngajak karena Bang Mus
vibes-nya ini kelihatannya memang positif terus gitu ya orangnya. Jadi mau ngajak jadi nggak enak gitu. Nah, Bukan. sebenarnya kan semuanya berarti gitu ya teman-teman ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa circle pertemanan itu bisa dibentuk kita sendiri gitu ya, yang menentukan kan gitu. Iya, iya, Bukan iya, karena kita benar-benar. betul ya teman-teman ya. Jadi bukan karena Iya, kita benar-benar. ikut-ikutan teman, jadi oh temennya ke sana nyemplung sumur, ya ikut deh. Kamu nyemplung sumur mana? Oh ya aku ke sana. Temennya mau ke Bali misalkan ya, mau ikutlah ke Bali. Mau ke Jakarta, ikutlah ke Jakarta. Berarti kan dia nggak punya pendirian gitu ya. Tapi Iya, kalau misalkan benar-benar benar. dari diri kitanya udah ada tanggung jawab, kan gitu ya, udah ada apa punya pemikiran matang buat ini nanti saya arahnya mau kemana nih kehidupan saya di masa yang akan datang kan gitu ya, masa depan saya akan kemana. Kalau memang circle-nya kita membuat kita menjadi ke dunia akademis kayak katanya Bang Mus tadi, akhirnya kita kayaknya kegiring nih bakalan ke dunia akademis sama kan ya, kayak kayak kita ini apakah dari dulu kita memang punya cita-cita jadi guru. Ada yang iya, ada yang enggak, kan gitu ya. Kalau saya Iya. memang iya, gitu. Kalau Kalau saya saya memang enggak. iya, ternyata bagus enggak. Tidak. Gitu. Tapi kenapa kita bisa jadi guru gitu ya? Bisa jadi itu karena circle Ya, pertemanan kita, gitu kan gitu ya Iya. teman-teman, itu Bisa bisa jadi, jadi bisa ya. jadi. karena gitu. Dulu, Jadi peluang dulu Bu atau Salma kita pengen bisa jadi membaca psikolog. dari peluang. Bagaimana? Awal kalau dulu mungkin Dulu ya ketika tes IQ kan pengen pasti jadi kita psikolog Bu di Salma. Oh, sebenarnya bukan ke arah psikolog, bukan ke arah psikolog sebenarnya. Karena dulu itu saya sangat suka mapel fisika karena favorit sekali guru fisikanya yang legend. Tahu kan? Budian itu guru favorit saya di Semawon, dan kalau ngajar fisikanya itu saya sangat suka, makanya saya suka sekali yang namanya fisika. Jadi kepinginnya dulu sebenarnya kepingin jadi fisikawan, mau ambil mapel fisika murni gitu. Ternyata murni. iya, Wow. ternyata rezekinya saya menjadi guru bimbingan dan konseling. Ternyata jadi guru BK itu bisa mencakup semuanya ternyata gitu. Iya, benar. Kadang saya juga ngajari matematika loh, walaupun guru BK dulu Lah ya, sempat begitu. Berarti Bang Mus ini di sekolah di SDLBN itu di Bondowoso ngajar guru BK tuh statusnya di situ, walaupun Di dari sana psikologi. dulu Gimana, di Bang Mus? SMP, dulu di SMP Islam, ya guru BK. Sekarang lebih ke guru apa ya? Guru kelas, guru Hmm, kelas. Kalau iya, formasinya karena di itu guru kelas. SD sekolah dasar ya, masih sekolah dasar ya. Jadi satu kelas satu guru gitu ya. iya ya kan SDLP butuh istilahnya butuh guru yang memang fokus dengan anak-anak yang luar biasa itu kan. Iya, benar. Iya. Nah, kalau yang ini tidak bisa konseling saya, tapi lebih ke orang tuanya yang dikonseling. Iya, karena Kalau kan ini. peran orang tua juga istilahnya lebih banyak peran orang tua daripada peran guru. Di rumah kan kalau anak luar biasa itu kan biasanya lebih ke pembiasaan gitu kan, tidak bisa satu kali dua kali gitu. Ini ada dari Mas Dimas, seperti yang dikatakan Bu Ora kan. Bu Ora ini Dimas ini lama nggak ketemu ya Bu Ora ya. Lama banget. Kemarin pulang tapi nggak ketemu karena Dimas masih di Bali ya. Karena saya sebutnya Bali, dia langsung nongol tuh, gitu ya. Apakah si Dimas ini masih dikatakan labil untuk menentukan hidupnya? Nah, kamu masih labil, Dim. Usiamu berapa? Halo? Lah ya itu. Terus ini juga seperti yang dikatakan Bu Ora kan, seorang bisa mengikuti temannya kerja ke sana kemari kan, sedangkan seorang tersebut mempunyai jiwa-jiwa petualang dalam kehidupan. Itu apa masih dikatakan FOMO? Dan atau masih labil untuk menentukan hidupnya? Usia berapa? Lupa dia. Kira-kira bagaimana ini? Gini sih, kalau menurut pendapat saya ya, Dimas ya, kalau
kesana kemari gitu ya untuk cari pengalaman hidup gitu sih enggak masalah. Tapi kalau misalkan itu nanti jatuhnya gitu ya mempersulit hidupmu gitu ya, membuat hidupmu tidak, istilah kata kalau di Indonesia itu mapan gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya bisa menata ke depannya gitu ya. Kalau dikatakan di situ apakah masih labil menentukan hidupnya. Nah, ini harus punya patokan gitu ya. Kamu hidup untuk siapa? Mau apa? Kan gitu. Kalau masih single sih nggak masalah ya, sana-sana kemari mau berpetualang ke sana-sana, jiwa mudanya walaupun usianya udah berapapun gitu ya. Kalau mau masih berpetualang kemana-mana, it's okay gitu. Nah, tapi kalau dunianya sudah ada partner hidupnya, artinya ada pasangan hidup, ada suami atau istrinya gitu ya, kemudian ada anak-anaknya. Kalau masih ikut ke sana kemari, nah, ini jadi bumerang bagi kamu sendiri dan keluargamu nantinya. Gitu. Kalau menurut saya begitu, Dimas ya, atau mungkin dari Bu Selma atau Bang Mus ada tambahan? Siapa dulu, Bang Mus apa saya? Boleh, monggo aja. Saya aja ya, menguatkan saja kayaknya Bu Salma aja ya dulu. Siapa dulu? Oh Bu saya. Salma dulu. Oh. Nanti saya kuatkan gitu. Oke, gitu. Pakai perspektif yang lain ya. Ladies first gitu ya, Bang Mus ya. Oke. Yang dikatakan Bu Uke tadi benar ya. Labil itu kenapa sih? Karena kita sendiri tidak tahu apa tujuan hidup kita, gitu. Jadi manusia itu kalau punya tujuan hidup, pastinya yang namanya kondisi labil itu bisa kita minimalisir meskipun tidak 100%. Contoh, ketika anak-anak lulus SMA atau SMK, mau kemana sih? Nah, tujuan hidupnya mau dikemanakan? Oh, saya mau bekerja di A, B, C, D, E, kayak gitu. Kalau tujuan hidup itu sudah jelas, rencana hidup itu sudah jelas, kemungkinan kita bisa melewati tahapan-tahapan itu meskipun terkadang tidak sesuai dengan sesuai dengan ekspektasi kita. Dan ini apa dikatakan FOMO? Menurut saya, semua manusia itu FOMO. Baik dia remaja maupun dewasa, semuanya FOMO. Tetapi tergantung dia mau punya prinsip yang mana yang difomokan, gitu. Tidak semua itu difomokan, gitu. Jadi pegangannya adalah tujuan hidupmu apa? Apakah kamu tujuan hidup hanya berpetualang saja tanpa arah, ataukah kamu punya tujuan hidup? Oke, saya usia 25 atau usia 50 tahun, saya akan bekerja di perusahaan A atau saya akan berwirausaha dengan target sekian. Jadi paling nggak ketika saya punya di usia segitu, saya sudah punya target. Untuk usia sekarang yang sebelum 25 pasti sudah ada tahapan rencana untuk mencapai ke sana. Gitu. Contoh, seumpama, oh iya saya dari Bu Uke sendiri, Bu Uke rencana saya pengen jadi guru BK gitu. Dari lulus SMA gitu, mau jadi guru BK. Sebelum jadi guru BK, apa sih yang harus saya persiapkan untuk ke sana? Nah, karena tujuan hidup jelas, pastinya rencana-rencana itu sudah kita tulis, sudah kita rencanakan dan itu akan kita laksanakan. Meskipun terkadang tidak 100% itu terlaksana. Seperti saya menjadi fisikawan, ternyata tidak sesuai dengan fisikawan, kayak gitu. Ternyata saya jadi guru BK, artinya saya rencana hidup saya alihkan menjadi guru BK. Guru BK yang seperti apa? Itu. Sebenarnya itu aja saya yang saya sampaikan sih, gitu. Jadi labil atau tidaknya tergantung dari pribadi masing-masing. Gitu. Bagaimana Bang Mus? Iya. Mungkin Bu Salma lupa ya, waktu dulu saya ingatnya, dulu saya memang punya cita-cita ingin menjadi seorang psikolog ya. Ya waktu itu ada yang menguatkan saya. Waktu itu Bu Salma perkenalan masa orientasi siswa bilang saya namanya Salma dan cita-cita saya adalah psikolog. Wah ada ini contohnya nih teman saya, mosok saya sendirian gitu loh.
waktu itu saya, oh ada nih yang menguatkan nih. Akhirnya ada tujuan nih saya, wah saya akan jadi psikolog gitu ya. Iya, Iya, iya. waktu Mungkin dulu awal ya dari psikolog, kepingin jadi psikolog, ternyata di apa waktu 3 tahun berkenalan dengan Budian, sehingga saya jatuh cinta dengan fisika. Ternyata akhirnya jatuhnya bukan psikolognya, tapi guru BK-nya gitu. iya, berarti intinya kan Subhanallah, Mbak Mus masih ingat ya? iya ada di diary saya dulu menulis ya, suka nulis. Ada beberapa Oh, orang gitu. yang dulu waktu kelas 1 saya tulis, walaupun nggak kenal ini siapa nih Selma, ternyata oh ternyata Remus gitu ya. Gak apa-apa ya, saya mungkin tipe orang yang suka apa ya, suka nulis, jadi Nggak beberapa apa-apa. yang unik yang saya, oh ini ada nih yang punya cita-cita psikolog, akhirnya oh saya lanjut aja dah gitu. Karena memang apa remaja kan labil ya, remaja labil. Mm-mm. Kemudian ternyata Budian memang dengan cara mengajarnya yang bagus sekali. Beliau jadi wali kelas kita ya Bu Ike ya, pernah jadi wali kelas kita, dan beliau welcome sekali ya. Dia itu open minded, bisa, Iya. saya waktu itu pengen belajar bahasa Inggris lebih lebih dalam, dan Bu Dian mau menjadi wali kelas yang ingin ngomong bahasa Inggris dengan saya. Itu saya merasa diterima sekali di kelas itu. Jadi intinya penerimaan dari orang lain menguatkan kita, tapi intinya kita sendiri eh, menjadi apa ya, yang menentukan apakah kita akan mewujudkannya atau tidak. Semisal orang tua kita tidak ada nih, orang tua kita tidak ada, tapi mereka lah yang menjadi inspirasi kita untuk ke sana. Kenapa tidak kita lanjutkan saja mimpi kita itu, dan toh kita punya Tuhan, punya Gusti Allah yang nantinya di akhirat kita dipertemukan lagi dengan orang-orang yang menjadi inspirator kita. Oh ini nih orangnya nih gitu misalkan ya. Sekarang kayak saya ke Bu Salma ini ya. Oh ini orangnya nih yang menguatkan saya untuk terus di psikologi gitu ya. Akhirnya, dan contohnya orang tua saya misalkan sudah meninggal ya. Ya memang sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal hari ini, dan saya masih ingin mewujudkan cita-citanya terhadap diri saya bahwa saya akan begini dan begini. Saya tidak bisa menceritakan. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi itu jadi pribadi kita, jadi tujuan kita, dan di akhirat toh kita akan bertemu lagi dan dengan memberitakan kepada orang tua kita bahwa kita berhasil. Itu lebih, menurut saya lebih menjadi aktualisasi diri yang lebih bagus ya. Walaupun kita berpetualang ke luar negeri dan sebagainya, tapi tujuan kita adalah orang tua, tapi orang tuanya kita sudah nggak ada nih. Nah, tujuan kita akan terus tetap kita lanjutkan. Iya. Benar. Subhanallah, masih ingat loh. Ya tapi memang dulu psikolog, memang dulu mulai SMP ke SMA kelas 1, ya memang dulu waktu Remus itu ada perkenalan gitu. Karena saya jatuh cinta sama Budian, nggak tahu ya. Mungkin cara mengerjanya, namanya fisika kan, kalau kita tahu fisika itu sangat sulit, sangat ditakuti kan kayak gitu. Tapi saya itu lebih suka fisika daripada matematika. Aku enggak Makanya suka semuanya. saya sangat jatuh cinta sekali. Ketika saya jatuh cinta dengan mata pelajaran itu akan membantu dengan nilai-nilai saya. Makanya saya kepingin role model saya itu sebenarnya Budian. Jadi alhamdulillah, tapi sampai sekarang saya ketemu dengan Budian itu sangat baik sekali gitu. Orangnya tegas, tapi friendly gitu. Kalau semua di dalam kelas gitu, sebagai peran dia sebagai guru, memang dia benar-benar memperankan sebagai guru gitu. Tapi kalau dia sudah di luar sekolah, dia perannya adalah sebagai sahabat kita, teman kita, itu friendly banget. Itu yang membuat saya, kenapa saya sangat ini seperti Budian gitu. Ternyata sekarang peran saya sebagai bumus guru BK. Gitu. Ada selingan-selingan masuk ya, ada anak-anak saya. Okay. Iya, enggak apa-apa. Mungkin Dimas Melmes sudah dijawab sama Bang Mus. Dan jika tujuan hidupnya adalah orang tuanya dan orang tuanya sudah tidak ada lagi, apakah tujuan hidupnya masih ada? Masya Allah. Dimas. Iya kan? Dimas, orang tuanya sudah tidak ada lagi semuanya. Ya, kalau itu saya tahu ya, memang kakaknya Dimas itu adalah
ipar saya dulu. Mama gitu ini ya. artinya apa? Jadi sebenarnya tujuan hidup itu yang menentukan kita sendiri. Kita maunya apa? Ataukah tujuan hidup itu hanya untuk orang tua? Sebenarnya tidak. Gitu. Sebenarnya tidak. Kalau kita secara sadar bahwa kita hidup nantinya akan sendiri. Ya, benar. Tuh. Sudah Iya. sebenarnya itu sudah terjawab sama Bang Mus tadi ya. Sudah sekali Iya, sudah terjawab lunas gitu ya. sama Bang Mus Sebenarnya. sebenarnya. Iya. Tapi harus Saya nggak tahu direalistiskan. Dimas, Iya. Dimas, kamu masih ada di situ nggak, Dim? Kalau kamu dengar kata-kata Mbak Uke gitu ya, Mbak Ora, Bu Ora gitu ya. Dan dia biasanya panggilnya Bu Ora, Bu Uke. Kamu nggak boleh kayak gitu, Dim, gitu ya. Jadi bukan artinya kalau tujuannya kamu memang orang tua itu sebenarnya bagus gitu ya, bagus banget gitu ya. Tapi jangan putus walaupun orang tuamu sudah tiada gitu ya, sudah meninggal. Jadi itu tetap usahakan kehidupanmu gitu ya terbaik untuk disajikan untuk orang tuamu yang sudah ada di surga. Harusnya begitu dong motivasi dirimu. Bukan berarti kamu harus males untuk berkehidupan ke selanjutnya karena ya tujuan saya orang tua, kalau orang tua saya nggak ada ya udah deh, ngapain saya capek-capek kerja, ngapain saya capek-capek hidup, ya enggak dong gitu ya. Karena orang tua kamu sebenarnya menginginkan kehidupan kamu yang lebih baik. Taunya nanti orang tuamu yang ada di surga kan pasti melihatnya, oh si Dimas ternyata walaupun tidak ada saya gitu ya di dunia, si Dimas mampu berkehidupan yang baik di dunia gitu. Dim, harusnya ditunjukkan yang baik-baik dong gitu ya. Jadi apalagi nih Dimas, tapi sudah tidak ada gairah lagi untuk mau nah, sudah dijawab kan sama Buka tadi. Mindsetnya Dimas nih yang perlu adanya perubahan gitu ya. Berarti ada pola pikir gitu ya, pola pikir yang harus Dimas rubah gitu, teman-teman ya. Nggak boleh gitu ya. Tadi Bang Mus juga sudah mengatakan ya tadi di contohnya Bang Mus tadi, orang tua saya menginginkan begini, tapi karena orang tua saya tidak ada, maka saya akan melanjutkan. Nah, Dimas gitu ya, dimanapun keberadaan siapapun, bagaimanapun orang tuanya gitu ya, pasti menginginkan anaknya sukses dan bahagia. Apapun kesuksesannya gitu ya, yang penting positif gitu ya. Maksudnya sukses yang positif, bukan sukses nyolong, sukses curanmor, bukan begitu ya. Maksudnya sukses yang positif yang disukseskan. Itu yang diinginkan oleh orang tua kita pasti begitu ya. Nggak ada tuh orang tua menginginkan anaknya anakku nanti bakalan nanti nggak punya istri, nggak punya anak, nggak bisa kaya, nggak bisa punya rumah, nggak mungkin gitu ya. Pasti orang tua menginginkan kita untuk yang baik dan punya kehidupan yang layak gitu ya. Layak itu menurut versi kita masing-masing gitu ya. Jadi tidak boleh disamakan dengan yang lain-lain gitu. Kalau kita sudah merasa nyaman gitu ya di kehidupannya Dimas, nah ini yang menjadi tidak ada gairah. Wah, ini kamu suka berpetualang tapi tidak ada bergairah. Mama ya tipis aja, dilepasin ke toilet ya. Iya. Boleh di depan. Nanti disiram ya. Ada air? Iya loh, pakai air. Masa pakai api? Ada air. Iya, bakar nanti. Punya 3 saya, Bang Mus. Sekarang Bang Mus, pasukan saya. Bang Mus berapa, Bang Mus? 2. Alhamdulillah. Udah cowok-cewek atau cewek-cewek, cowok-cowok? Cowok-cowok sih. Oh, istrinya cantik sendiri di rumah ya. Tambah lagi lah 1. Biar ada yang nemenin istrinya cantik. Enggak hanya istrinya aja yang cantik. Oke, Buka sama Pak Bang Mus. Mungkin kita kembali ke topik awal ya, konseling antar remaja. Oke, menurut Bang Mus sama Bu Uke, kira-kira apa yang harus kita miliki kalau seumpama anak-anak ingin menjadi konselor sebaya? Kira-kira, karena kan kembali kan anak lebih percaya dengan temannya kayak itu. Nah, bagaimana dia menjadi konselor sebaya? Karena terkadang anak-anak gini,
Bu, saya ingin menjadi konselor sebaya, tapi saya nggak tahu mau ngasih advice seperti apa. Terkadang ada teman yang hanya ingin didengarkan, nggak mau di-advise. Ada juga teman yang ingin di-advise, kayak gitu. Lah, ini harus ngapain, Bu? Apakah saya hanya menjadi pendengar yang baik atau bagaimana, kayak gitu? Kalau menjadi konselor sebaya, gitu. Oke, ini sebenarnya sudah jadi topik saya jadi tesis ya dulu pas saya S2 gitu ya. Dulu saya ngangkatnya itu peer modeling sih. Lebih kepada peer modeling. Jadi bagaimanakah teman sebaya itu jadi contoh, jadi model untuk mereka bisa berubah lebih baik. Nah, gitu karena saya tesisnya peer modeling dan kasusnya gitu ya, kasusnya saya mengangkat tentang prokrastinasi akademik. Jadi menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda melakukan pekerjaan, menunda-nunda bikin PR, menunda-nunda, pokoknya semuanya berkaitan tentang waktu. Nah, kadang kan gitu ya remaja ya, kalau kita tahu remaja, engko ayolah PR digarap dikerjakan di sekolahan, nanti nyontek sama temennya gitu ya. Padahal sebenarnya dia mampu tuh ngerjakan, tapi karena dia mengalami prokrastinasi akademik, di situ dia prosesnya menunda-nunda, makanya akhirnya dia menunda, nggak mau mengerjakan. Padahal sebenarnya dia mampu, kan gitu ya. Nah, di sini kaitannya dengan konseling remaja, peer counseling atau peer modeling. Nah, ini saya ngangkatnya peer modeling ya, tapi itu sebenarnya hampir sama aja gitu ya. Jadi tetap ada bimbingan dari pantauan dari konselornya, karena di situ saya sebagai konselor sekolah, waktu itu saya masih di SMK YP 17 Jombang gitu ya. Jadi tetap saya dampingi untuk si anak tersebut memberikan contoh, memberikan model yang baik agar mereka bisa mengerjakan tepat waktu, tidak membuang waktu luangnya sia-sia. Nah, itu sih fokusnya. Jadi kalau diarahkan kepada bagaimana si anak itu bisa melakukan peer counseling, bagaimana si anak itu bisa melakukan peer modeling, ya masih dalam pantauan si konselornya. Dia bener yang katanya Bu Selma tadi ya, kadang-kadang kan anak hanya pengen didengarkan aja, kadang-kadang anak cuma yus kon menengo, aku tak cerita kan gitu ya, cuma pengen didengarkan aja. Kadang-kadang anak ada yang biar aku kudu pipi pendapatmu bagaimana, aku kudu menentukan yang bagaimana, yang A atau yang B atau yang C. Kadang-kadang dia minta pendapat sampai segitunya gitu ya, padahal sebenarnya gitu ya. Jadi harus kita perjelas lagi gitu ya, bahwa kamu menentukan kehidupanmu itu berdasarkan atas dirimu, jadi bukan berdasarkan atas orang lain. Kalau kehidupanmu ditentukan oleh orang lain, maka siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Kan gitu ya. Jangka panjangnya begitu. Nah, kalau misalkan ceritanya dari peer counseling nih, bagaimana pelaksanaannya gitu ya, bagaimana caranya si anak itu bisa memberikan konseling kepada temennya gitu ya, karena usia-usia remaja masih seneng banget, kadang ibunya aja nggak tahu, tapi temennya malah yang tahu, gitu kan? Iya, guru-gurunya nggak tahu, tapi teman-temannya malah paham si anak ini kenapa nilainya jadi turun, atau yang dulunya ceria jadi murung aja di kelas, itu yang tahu temennya malah gitu ya, orang tuanya nggak tahu, saudara-saudaranya nggak tahu, bahkan gurunya pun juga nggak tahu, kadang begitu. Nah, di sini fungsinya peer counseling gitu ya, si anak masih dalam genggamannya orang-orang BK, artinya masih dalam pantauannya konselor sekolahnya, jadi dia memberikan konseling, memberikan bimbingan, memberikan informasi atau yang berkaitan tentang masalahnya itu masih ada pantauan dari konselornya. Jadi ya di awal memang harus dikatakan sama konseling yang sedang mengalami masalah tersebut bahwa saya sebagai peer counselingnya akan bekerja dipantau oleh konselor. Jadi sebagai konseling nggak canggung lagi. Kadang kan ada yang ceritaan siapa-siapa, jangan diceritain ke siapa-siapa, ke guru BK, ke Bu Selma pun juga nggak boleh. Kadang kan gitu ya. Lah
gimana orang si siswanya juga belum dikatakan ahli gitu ya dalam memberikan konseling kalau tidak ada eh, pantauan, tidak ada panduan dari konselornya, kan dia masih setaraf anak-anak SMA, belum dikatakan ahli karena dia belum kalau di Indonesia mah ijazah ya S1 gitu ya. Iya, Jadi iya. belum dikatakan mengenyah dunia perkuliahan kan gitu. Berarti artinya dia belum dikatakan bisa profesional dong untuk memberikan peer counseling kan gitu. Nah, yang menyatakan dia boleh memberikan peer counseling itu memang dekengannya gitu, dekengan pusat gitu ya. Ada dekengan Iya. konselornya yang ada di belakangnya gitu. Jadi si konselingnya memang harus diberitahu dulu, diberi info dulu, nggak apa-apa ini, tapi lewatnya ke saya gitu. Jadi ceritanya memang semuanya ke siswa gitu ya. Si siswanya yang sebagai peer counseling atau peer modeling itu minta konsultasinya ke konselornya, nanti konselor itu juga menyampaikan ke si siswa yang jadi peer modelingnya menyampaikan ke siswa yang bermasalah. Kayaknya seperti itu deh runtutannya. Karena biar tidak terjadi malu gitu ya. Kadang kan anak malu-malu, permasalahan saya diketahuin orang banyak, orang kayak Bu Selma malu gitu ya. Iya, Gitu. Jadi itu dikira cepu nanti ya. Dikira cepu namanya ini. Kok cepu banget sih kayak gini. Aku lo sudah cerita sama kamu ngasih tahu ke yang lain. Gitu. Ember banget, emberas nggak bisa dipercaya nih, nggak bisa dipercaya. Tapi perlu ada penguatan di situ bahwa nggak apa-apa gitu ya. Karena saya taunya dari mana nanti kalau nggak dari konselor. Tapi nanti saya yang menyampaikan. Jadi cuma sebagai jembatan aja dari anak-anak yang bermasalah dengan konselornya gitu. Karena ya itu ya lebih masuk dikandani koncone daripada dikandani sama guru BK. gitu ya Bang Mus ya. Ya Bang Mus, gimana menurut Bang Mus? Ya, kalau saya memang ada pengalaman di situ sih. Waktu itu belum ada aturan BK ke wali kelas, biar wali kelas yang menjadi jembatan untuk salah satu anak menjadi konselornya, begitu ya. Dulu itu begini, waktu di SMP Al Ghazali, waktu saya di sana, saya dulu belum ada yang namanya penjembatan, tukang bridging ya, dari guru BK ke anak-anak itu ada wali kelas. Sempat menggunakan guru BK langsung ke anak-anak. Seperti yang disampaikan Bu Ke, memang itu bisa efektif. Jadi anak itu diberikan tata cara menjadi seorang konselor, kemudian anak itu menyampaikan kepada kelompoknya dan anak yang bermasalah. Hanya saja ini ada kelemahannya waktu itu. Kelemahannya adalah seperti yang disampaikan Bu Ke, anak itu jadi cepu. Akhirnya kan dibenci oleh anak tersebut. Sehingga dia juga butuh konseling. Nah, alhamdulillah setelah ada yang namanya kegiatan MGMPBK, di situ disepakati bahwa wali kelas lah menjadi pembantu kita. Pembantu. Maksud saya jembatan. Support. Jembatannya kita. Jadi wali kelas yang paling akrab dengan anak-anak memberitahu kepada salah satu anak untuk menjadi konselor, dan anak itu cerita kepada wali kelas. Wali kelas nge-floor secara materi, kajian begitu ya di kelasnya, inspiratif, dan jadi tidak ada yang namanya merasa disebut, dan apa yang dikatakan temannya tadi secara konseling mereka sudah sepakat, dan ditambah dengan guru saya tidak menghakimi. Mungkin tahu apa enggak kan nggak tahu ya. Tapi kok sama dengan saya kejadiannya, akhirnya bereslah masalah tersebut. Dan ini menurut pantauan secara secara kontinu begitu. Memang ya itu ya, harus dipantau terus sampai dia lulus. Jadi paling nggak kan sebagai peer counseling itu sebagai calon-calon konselor sebaya, ini harus ada kayak ilmu dulu dari kita dan menanamkan bahwa asas yang harus dimiliki sebagai konselor adalah ya seperti asas-asas kerahasiaan, kemandirian dan sebagainya. Tapi tidak tutup kemungkinan mereka juga masih belum kompeten untuk dalam ngasih advice yang bisa diterima oleh temannya. Mungkin hanya advice hanya secara umum saja, tapi mereka juga butuh untuk
kita sebagai guru BK dalam membantu mereka untuk bagaimana sih menyelesaikan masalah. Gitu, Ini ada dua pertanyaan dari Lukman Abdu. Ini salah satu alumni saya juga dari SMK 1. Tips mengatasi guru galak. Waduh, guys, guru galak. Sama apakah anak pang juga wajib dibawa ke BK? Kira-kira tips mengatasi guru galak. Gimana ini? Saya zaman SMA, siapa ya guru galak ya? Kayaknya nggak ada deh guru galak. Sekarang masih ada kah? Masih ada kah guru galak? Nah, itu saya kurang paham. Apakah guru galak itu terbentuk karena diri kita merasa tidak menerima kondisi ketika guru itu menegur atau bagaimana ya ini? Kalau saya sendiri, saya tips mengatasi guru galak. Kalau saya hanya diam, mendengarkan, terus berbuat bagaimana caranya orang itu nggak marah-marah kayak gitu. Kalau seumpama kita sudah berbuat baik, tapi gurunya masih marah-marah, pikir aja, oh mungkin ada masalah di keluarganya gitu. Jadi ya udah cuek aja kayak gitu. Mungkin karena saya tipe-tipe orang yang cuek ya. Jadi kalau kayak gitu, ya udah itu urusan mereka. Mungkin galak karena apa? Kalau galak karena kesalahan kita, mungkin itu adalah dalam bentuk teguran gitu aja. Tegur karena model marahnya guru kayak gitu. Kalau galak yang lain, yang seperti waktu menerangkan, mungkin dulu zaman kita dulu yang identik dengan guru galak itu adalah kayak guru berhitung gitu ya, guru matematika, guru apa. Tapi di SMA alhamdulillah saya nggak menemukan guru galak. Gurunya friendly, gurunya ramah-ramah kayak gitu waktu SMA. Kalau waktu SMP ada. Nggak saya sebutkan, mungkin memang karakternya seperti itu. Tapi kalau mengatasi selama ini saya hanya cuek aja. Gimana caranya? Saya tidak menciptakan guru itu atau tidak menjadikan guru itu menjadi galak pada saya, gitu aja. Kalau seumpama saya nggak bisa, ya udah saya tanya. Meskipun saya tanya, guru pun itu nggak akan galak gitu. Karena sejatinya guru itu ketika kita lulus ada sumpah di mana kita harus benar-benar menjadi guru untuk mendidik siswa gitu. Kalau galak mungkin hanya bentuk teguran saja ketika dia melakukan kesalahan. Gitu sih. Kalau apakah anak pang juga wajib dibawa ke BK? Tergantung anak pangnya melakukan kesalahan atau enggak. Kalau anak pangnya nggak melakukan kesalahan, ngapain bawa guru BK gitu. Anak pang itu kan hanya identik penampilan saja sih. Penampilan rambutnya di ini, terus ditindih dan sebagainya. Sebenarnya kalau gitu kan bukan sebuah kesalahan. Dia menjadi salah karena perilakunya yang mungkin merugikan orang lain atau meresahkan masyarakat, itu yang menjadi negatifnya. Kalau secara penampilan menurut saya nggak masalah, malah anak pang itu komitmennya lebih kuat, solidaritasnya lebih kuat, itu sih menurut saya. Kalau menurut itu seninya anak, itu seninya anak pang. Seninya anak pang di sini banyak anting, kemudian rambutnya di mohak gitu ya, kemudian bajunya compang-camping hitam semuanya, tato. Itu seninya mereka. Kita sebagai manusia gitu ya tidak boleh menjustis, oh itu anak pang jahat, oh itu gurunya galak, oh itu anak bodoh, oh itu anak autis. Nggak boleh ya kita menjustis orang kayak gitu, Mas Lukman gitu ya, Mas Lukman Abdullah. Semua orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, Mas Lukman ya. Jadi kalau batasannya galaknya menurut Mas Lukman, versinya Mas Lukman itu karena si guru menegur gitu ya, Mas Lukman ketika dulu waktu sekolahnya dulu misalkan ditegur Bu Selma gitu ya, Mas Lukman kamu terlambat, itu tegurannya untuk mengingatkan bahwa kamu sedang melanggar tata tertib sekolah. Nah gitu ya, jadi bukan galaknya galak yang merugikan kamu, karena itu kan sebuah peringatan, sebuah himbauan, sebuah untuk kebaikan kamu gitu ya galaknya. Tapi kalau galaknya ada galaknya juga, misalkan ada guru yang tiba-tiba nggak ada salah, nggak ada apa, dibentak-bentak semuanya, kapur-kapur, dulu pakai kapur, pakai spidol itu semuanya melayang gitu ya ke siswanya gitu, jadi sampai si siswa
babak belur lah karena gurunya galak banget. Nah, gitu. Berarti gitu ya, bisa kita simpulkan sedang terjadi apa pada gurunya gitu ya. Kalau di situ dikatakan sama Mas Lukman, bagaimanakah apa mengatasi guru yang galak? Tidak perlu diatasi, kita aja nih yang harus introspeksi. Boleh introspeksi, boleh apa namanya, mengiyakan, mungkin gurunya aja nih yang memang lagi situasinya di rumahnya, kata Bu Selma tadi, ada memang beberapa yang membuat dia akhirnya marah-marah kemudian dibawa ke sekolah. Berarti psikisnya, psikologisnya guru itu sedang terganggu kan gitu ya. Berarti dia sedang mengalami sedikit kekecewaan atau apa ya di dirinya sehingga terluapkan kepada anak-anak. Mungkin setelah dia marah-marah akhirnya lebih ayem, lebih terpuaskan, akhirnya dia apa namanya, si guru itu jadi baik lagi. Ya manusiawi ya teman-teman ya, kalau saya rasa orang marah-marah, orang ini ya dilihat dulu belakangnya kenapa, latar belakangnya. Dia marah-marahnya karena kita salah, ya tidak masalah. Dia galak karena memang kita salah gitu. Tapi kalau dia galaknya memang kita tidak ada salah tapi dia galak, nah itu perlu ada permakluman aja sebagai sesama manusia gitu sih. Kalau saya sih gitu. Kalau Bu Selma tadi tipsnya ya kita cuekin aja ya, itu ya toleransi, apa katanya, kalau toleransi sih umat beragama itu pada kita lebih biarkan aja gitu ya, dibiarkan aja, ya udah memang gurunya kan karakternya begitu gitu ya. Ya udah kita tidak boleh menentang, kita tidak boleh menentang ataupun bahkan sampai melaporkan. Kalau kasus-kasus yang tahun ini kebanyakan kan dilaporkan ke polisi, dicubit karena nggak mau sholat, ada itu ya di ini. Saya pernah baca itu gurunya bisa masuk penjara karena dia mengingatkan muridnya nggak mau sholat, dicubit, dilaporkan ke orang tuanya gitu ya, terus akhirnya sampai masuk penjara bahkan didenda lah kan gitu ya, padahal diingatkan yang baik sama gurunya untuk sholat. Nah ini kan berarti galaknya guru itu sebenarnya baik untuk kamu, baik untuk kehidupanmu, mendidik dan membimbing yang ke arah yang positif, yang akan kamu jalani kehidupan sehari-harinya kan gitu. Kasiannya dan itu ya, kasiannya kalau ada guru-guru yang dilaporkan gitu. Banyak sih kasusnya dulu ya. Kalau pernah dulu di SMP saya dulu masih usia SMA ya, karena mama saya masih di sekolah tersebut SMP 1 Jombang gitu ya. Dulu SMP 2 Kencong, tapi sekarang kecamatannya udah pisah jadi SMP 1 Jombang. Itu ada gurunya juga dilaporkan karena memukul anak yang tidak buat PR. Yang salah siapa? Iya kan? Itu kan anaknya, berarti kan anaknya, padahal PR itu sudah disuruh mengerjakan di rumah. Andaikan pun kalau tidak bisa mengerjakan, ya dikerjakan di sekolah, minta nurun temennya, nyontoh temennya gitu. Andai kamu tidak lupa gitu ya. Ya mau dikata apa, berarti dia kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab, itu aja sih kan gitu ya teman-teman ya. Ya udah gitu aja sih Mas Lukman, tambahan dari saya. Kalau anak pang ya itu tadi, jangan menjustis orang selalu ke hal yang negatif. Penampilan gitu. Anak pang itu banyak yang lebih baik daripada kita sebenarnya. Mereka mengumpulkan sampah, mereka mengumpulkan donasi atau apa yang dia dapat, kadang ya uangnya dia sedekahkan ke masjid. Itu udah biasa kalau anak pang mah. Dia malah rela makan cuma sedikit gitu ya, tapi memberikan kepada fakir miskin atau pengemis-pengemis yang mereka tahu di situ nggak makan. Kadang gitu anak-anak pang itu. Iya. Gitu ya. Cuma hanya label masyarakat aja yang istilahnya ada satu oknum atau beberapa oknum yang menjadikan anak pang ini negatif, seperti kayak mabuk-mabukan atau ngerokok atau apa. Itu yang menjadi label. Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, anak pang sendiri ya memang solidaritasnya memang tinggi, hanya berpakaiannya saja. Dan satu juga, anak pang ini sebenarnya harus kita rangkul. Kenapa? Permasalahannya mereka itu lebih banyak dan mereka tuh lebih kuat sebenarnya.
Gitu. Iya. Mungkin Bang Nah, Mus gimana Bang Mus? Nah, ini Itu dia pas dari ya sisi nyambung ya tentang psikologinya. justifikasi. Iya. Ya, ini nyambung tentang justifikasi. Memang kadang orang itu gampang ya kayak menyebut anak pang jahat atau seorang anak ini autis dan sebagainya. Padahal psikologi seorang praktisi psikolog saja itu membutuhkan asesmen untuk menentukan bahwa dia itu memang Down syndrome atau autis atau low learner dan Benar, sebagainya. Ya, benar, jadi benar, benar. tidak bisa langsung karena ini autis dan sebagainya. Kan pertama dia akan dijauhi oleh tetangga dan sebagainya. Padahal kita tidak tahu dia itu apa. Ternyata cuma low learner misalkan. Dia hanya lambat belajar. Berarti kan kalau dilakukan pembiasaan baik di dalam kegiatan sehari-harinya, dia bisa kok. Dia bisa kalau hanya low learner dia bisa untuk lebih belajar lebih jauh. Termasuk anak autis, saya menangani anak autis juga. Kalau kita biarkan seperti tadi anak pang, kalau kita biarkan melakukan keburukan, padahal banyak hal positif yang bisa dilakukan oleh anak pang dan kita perlu support itu. Sama dengan anak autis, ketika mereka melakukan keburukan kita biarkan, dia akan terbiasa dengan itu dan semakin menikmati dunianya. Tapi anak autis bisa diarahkan untuk melakukan kegiatan yang mana mereka mengakui bahwa ada entitas atau orang-orang di sekitar mereka yang peduli pada mereka. Karena mereka menganggap diri mereka itu hanya kenal sama ayah atau ibu. Nah, tapi dengan adanya guru bisa mengenalkan kebiasaan baik di kelas, budaya positif bahwa ada teman yang harus dihormati dan ada etika di dalam kelas. Dan mereka nangkap kok, walaupun dalam pembelajaran membaca tidak bisa dan itu, tapi punya kemampuan yang lain seperti menghafal. Kemudian ini saya punya murid hafal lagu-lagu loh. Jadi walaupun tidak kenal, awalnya tidak kenal temennya, lama-lama mana, misalkan pembiasaan baiknya begini, mana Fahmi, dia lama-lama paham, oh itu Fahmi yang itu, dia menunjuk dengan tangannya, itu Fahmi. Dan bahkan saya sendiri, mana Pak Mustafa, itu Pak Mustafa. Akhirnya dia lama-lama ngerti, oh ini Pak Mustafa ini, dan sebagainya. Jadi kalau kita menjustifikasi anak itu autis, anak itu kebutuhan khusus ini, hambatan ini, dia tidak pintar, belum tentu, belum. Karena jangan langsung tiba-tiba kita menjudge seperti itu. Dan saya kepada anak pang juga ada respect-nya. Pernah memang lihat sendiri mereka itu sangat jarang pulang, tapi mereka sangat sulit pada orang tuanya ternyata. Ada beberapa yang saya jumpai. Ya, masukan saya hanya itu sih. Kesimpulannya adalah bahwa untuk menjustifikasi orang tidak langsung dengan common sense, dengan sekali lihat gitu ya. Tapi kita butuh yang namanya pengamatan lebih dalam gitu. Tidak langsung menjustify orang, wah pang ini anak pang pasti jelek dah. Naudzubillah ya. Oke, seperti itu Bu Salma. Iya, jadi gini ya. Mungkin ini juga saya menanggapi aja dengan tema kita kan tadi konseling antar remaja. Jadi menjadi perkonseling juga, kita tidak boleh melabel teman kita. Oh, teman kita punya masalah, bagi mungkin anak ini baperan dan sebagainya. Kan kita tidak boleh. Salah satunya adalah ketika kita menjadi peer counseling, kita tidak boleh melabel seseorang. Kemudian kita tidak boleh menjudge seseorang, kan gitu. Kita juga harus bisa menyimpan apa yang disampaikan oleh orang itu. Karena sebenarnya kita menjadi peer counseling ini adalah sebagai amanah, dipercaya untuk menyimpan informasi yang dirasakan atau disampaikan oleh si konseling. Seperti itu, nggih. Kita nggak terasa loh, live kita sudah hampir 1 jam lebih. Ya, waktu asar sebenarnya sudah lewati asar. Saya simpulkan ya. Bu Salma, ya, boleh Bang Mus, boleh penutupnya ditutup sama Bang Mus simpulannya. Oh ya, tetap Bu Salma lagi. Tapi saya cuma simpulannya saja ya. Boleh. Ya, boleh betapa penting, ya, betapa pentingnya peer counseling di zaman sekarang karena ternyata peer counseling itu bisa membuat anak atau remaja tidak menjudgment teman-temannya dengan predikat-predikat tertentu yang berbentuk negatif. Karena jika ini dibiarkan akan membentuk generasi-generasi seperti generasi
generasi kita, generasi milenial yang sampai sekarang guru-guru itu langsung dijudgment karena dia berperilaku buruk satu kali, akhirnya kita ngejudge dia perilakunya seperti itu. Dan itu sangat berbahaya dan sangat penting sekali adanya peer counseling ini, sehingga di masa depan tidak ada generasi-generasi yang langsung menjudge by cover. Ya, itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Mus sama Bu Uke sudah meluangkan waktu kita kolaborasi ya, sharing-sharing. Lanjut sampai buka puasa. Oh ya, kita harus sholat asar dulu ini. Ya, mungkin next kita kapan ya kita agendakan lagi dengan materi yang asik gitu. Ya, kita tentukan terus kapan, apakah kita setiap hari Sabtu kita akan live IG atau bagaimana, mungkin kita nanti agendakan lagi ya Bang Mus sama Bu Uke. Dan terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, dan untuk yang teman-teman sudah menonton terima kasih ya, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Lukman, dadah Mas Dimas, dadah semuanya. Dadah semuanya.